Nah, seperti yang kalian tahu, Indonesia kini telah berencana untuk mengadakan kapal induk, bos. Dan terkait hal ini, seorang pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS baru-baru ini mengungkapkan bahwa pembelian kapal induk ini pun juga ternyata berpotensi dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, bos. Bahkan bisa saja memicu perlombaan senjata, katanya. Saudara, coba perhatikan kapal Malaysia ini. Ini baru yang namanya nabrak. Kejahatan pencuri ikan Malaysia, tapi Indonesia tidak menembak. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab tantangan yang semakin terancam Indonesia, maka Indonesia saat ini membeli kapal induk. Dan kapal induk ini tentu saja akan dipersiapkan kalau nanti ada hal yang coba mengganggu Indonesia, sebagaimana penembakan yang belum lama ini terjadi di Tanjung Guru, Malaysia. Untuk itu saudara, mari kita saksikan apa saja yang akan terjadi. Saudara, melihat sejumlah netizen yang selama ini berkuar-kuar di media massa atau di media sosial menyebutkan bahwa Malaysia akan dibantu oleh Inggris jika terjadi konflik antara Indonesia dan Malaysia. Padahal sesungguhnya Malaysia lah yang sesungguhnya harus minta maaf, bukannya cari masalah, bahkan menyebut Inggris akan membantunya. Karena itu saudara, pernyataan netizen Indonesia menyebutkan Indonesia tak takut bantuan dari manapun. Yang pasti kami juga akan mempersiapkan, termasuk saat ini sudah mempersiapkan kapal induk untuk kalau-kalau. Nah, seperti yang kalian tahu, Indonesia kini telah berencana untuk mengadakan kapal induk, bos. Dan terkait hal ini, seorang pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS baru-baru ini mengungkapkan bahwa pembelian kapal induk ini pun juga ternyata berpotensi dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, bos. Bahkan bisa saja memicu perlombaan senjata, katanya. Dan beliau pun juga mengungkapkan untung ruginya Indonesia membeli kapal induk ini. Nah, lantas bagaimanakah penjelasannya dan bagaimanakah caranya untuk mengantisipasi potensi atau dampak buruk seperti itu menurut Kupas, bos? Seperti yang kalian tahu, Indonesia kemarin sudah melakukan upacara ship naming. Upacara ship naming itu upacara pemberian nama kapal, bos, untuk 2 kapal perang PPA yang tak lama lagi mungkin bakal dikirim ke Indonesia. Dan baru-baru ini ternyata Kasal pun juga telah mengungkapkan nih rencana penempatan 2 kapal perang PPA baru yang masing-masing ternyata bakal beda markas. Nah, lantas bakal di manakah itu markas-markas kapal perang PPA baru kita ini, dan wilayah mana saja yang bakal mereka jaga di Indonesia? Penasaran? Saudara, Indonesia untuk mengamankan perairannya dan seluruh wilayahnya tentu saja tidak tinggal diam. Bahkan dengan memanasnya Laut Cina Selatan, juga memanasnya antara hubungan dengan negara-negara tetangga, tentu saja Indonesia harus mempersiapkan kapal-kapal yang maha dahsyat dan luar biasa, termasuk kapal induk. Dengan baru-baru ini juga sudah membeli 2 kapal yang maha dahsyat dan maha besar dan bisa
Inilah kapal mungkin yang terbesar di wilayah ASEAN. Bahkan, wow. Dan baru-baru ini ternyata Kasal pun juga telah mengungkapkan nih rencana penempatan 2 kapal perang PPA baru yang masing-masing ternyata bakal beda markas. Nah, lantas bakal di manakah itu markas-markas kapal perang PPA baru kita ini? Dan wilayah mana saja yang bakal mereka jaga di Indonesia? Penasaran beritanya? Oke, jadi kabar pertama datang dari rencana pembelian kapal induk kita nih bos, yang berpotensi dianggap ancaman oleh negara lain atau di sekitar kawasan. Nah, jadi admin kutip dari sumber berita Kompas, seorang co-founder dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS, yaitu Bapak Khairul Fahmi, baru-baru ini mengatakan bahwa pemerintah katanya perlu melakukan pendekatan diplomatik menyusul wacana pengadaan kapal induk untuk OMSP, katanya bos. Pendekatan diplomatik ke negara-negara di sekitar kawasan ini pun diperlukan katanya agar keberadaan kapal induk tidak dianggap sebagai ancaman oleh negara di kawasan, melainkan sebagai penguat stabilitas kawasan. Beliau pun mengatakan seperti ini bos, kalau kita mau mengadakan kapal induk, ya pasti harus ada skema pendekatan diplomatik. Bagaimana supaya keberadaan kapal ini tidak dipandang sebagai ancaman, ujarnya, tapi bisa dipandang sebagai penguat stabilitas kawasan, ujar Khairul pada Sabtu 8 Februari 2025 kemarin. Dan beliau pun katanya juga tidak memungkiri bos, bahwa pengadaan kapal induk ini akan cenderung memunculkan persepsi beragam di kawasan dan resiko geopolitik, di mana salah satu persepsi yang muncul adalah perlombaan senjata baru. Dan oleh karenanya, diplomasi pun perlu dilakukan agar tidak muncul persepsi seperti itu bos. Beliau pun mengatakan seperti ini, kalau mempertimbangkan aspek geopolitik tadi, kehadiran kapal induk di kawasan ASEAN tentu akan berpotensi juga memicu perlombaan senjata baru di negara-negara di kawasan, supaya kekuatan menjadi berimbang, ujarnya. Saudara, sesungguhnya Indonesia sudah lama cukup sabar. Bahkan jika kita melihat beberapa insiden yang selalu seakan-akan mereka membenarkan dirinya, tentu saja Indonesia harus masih memperkuat lagi militernya, agar jangan kita dimain-mainkan, bahkan digertak-gertak mau dihadirkan dari Inggris atau kapal selam Inggris. Indonesia harus kokoh dan kuat dan tak boleh lagi dimain-mainkan oleh negara tetangga. Seperti contoh katanya ada Amerika Serikat, Prancis, hingga Inggris. Sedangkan doktrin militer kita yang dianut Indonesia berbeda dengan ketiga negara tersebut. Indonesia katanya justru lebih mengedepankan konsep anti-akses atau area denial yang disingkat A2 atau AD, di mana konsep ini pun berfokus pada pertahanan wilayah dengan sistem pertahanan berlapis. Nah, itu dia bedanya. Jadi ya, memang benar-benar harus kita tekankan kepada kawan-kawan di sekitar kita, harus ada diplomasi bos, untuk meyakinkan mereka bahwa tujuan Indonesia membeli kapal ini bukan ingin seperti negara-negara ofensif lainnya, tetapi lebih ke tujuan damai demi stabilitas kawasan yang tidak hanya mencakup pada kekuatan militer, tapi stabilitas lain seperti keamanan laut, operasi tanggap darurat akibat bencana, dan lain-lain. Nah, ini lanjut nih bos. Lantas pertanyaannya, apakah untung ruginya Indonesia membeli ini kapal induk? Oke, jadi lebih lanjut Bapak Khairul Fahmi pun juga menuturkan bahwa keberadaan kapal induk ini bagi Indonesia sangat penting, terutama untuk pengamanan jalur perdagangan internasional, operasi kemanusiaan, dan respon cepat terhadap bencana. Begitu juga untuk tantangan keamanan maritim bos, seperti penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing, konflik di Laut Cina Selatan atau LCS, serta ancaman bencana alam lainnya. Saudara, kapal induk yang sebentar lagi akan melaut di negara kita tentu saja ini merupakan salah satu benteng yang untuk memperkokoh kekuatan laut kita agar kita jangan dimainin. Kutip dari Indonesia Defense Magazine, baru-baru ini Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali telah mengungkapkan pembagian wilayah tugas untuk 2 unit kapal perang PPA Indonesia dari Italia,
di mana usai menghadiri acara Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut di Jakarta Selasa 4 Februari kemarin, beliau pun mengatakan seperti ini. KRI Brawijaya akan ditempatkan di Koarmada 2, tapi operasinya bisa sampai ke Koarmada 3 untuk mendukung keamanan di Laut Papua. Ya, di sekitar Papua, ujarnya. Kemudian yang satu lagi KRI Prabu Siliwangi 321, lanjut ia katakan sesuai namanya, KRI Prabu Siliwangi akan ditempatkan di wilayah Indonesia Barat. Jadi dia akan bertugas mengamankan perairan di wilayah barat, termasuk sampai ke Laut Cina Selatan, ujar Kasal. Nah, mantap jos nih bos. Jadi satu unit jaga di wilayah barat sampai ke perbatasan Laut Cina Selatan, dan satu unit lagi akan menjaga di wilayah tengah Indonesia sampai ke wilayah timur perairan Papua. Ia pun mengatakan bahwa kedatangan PPA ini diperkirakan akan datang pada akhir bulan Mei ini bos. Mudah-mudahan katanya sudah bisa datang kapal pertama, dan kapal yang kedua mungkin beberapa bulan setelah itu, ujar beliau. Ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya unit kapal PPA yang dipesan oleh pemerintah Indonesia untuk TNI Angkatan Laut ini sudah dalam kondisi siap. Namun, proses kedatangan kapal ini dinilai lama karena menunggu para prajurit TNI Angkatan Laut yang akan dikirimkan ke Italia untuk mengikuti latihan calon awak. Nah, jadi sebenarnya kapal sudah siap, cuman para awak TNI Angkatan Laut kita nih yang masih dalam proses persiapan bos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Saudara, sudah tidak saatnya lagi atau bukan saatnya lagi kita santun kepada negara-negara yang selalu mencari masalah di negeri kita. Tentu saja ini akan kita hadapi mereka dengan kenakalannya, maka mereka juga akan siap-siap. Dan jika tidak siap, maka celakalah mereka. Artinya Indonesia bukanlah Indonesia dulu, tetapi di zaman atau di era Presiden Prabowo Subianto ini, maka Indonesia akan terus maju dan kokoh. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.